Dan informasi yang satu ini jadi kabar gembira bagi tokoh agama, di mana para pemuka agama mengikuti vaksinasi COVID-19 di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Para pemuka agama mendukung vaksinasi ini demi kesehatan bersama serta setiap umat. Ribuan pemuka agama Selasa pagi mengikuti proses vaksinasi COVID-19 di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Sebelum menerima vaksin COVID-19, para pemuka agama mengikuti sejumlah tahapan dan screening riwayat kesehatan. Pengurus Masjid Istiqlal sebagai tuan rumah dari penyelenggara vaksinasi ini menegaskan jika peserta vaksinasi bukan hanya pemuka agama Islam saja, melainkan pemuka seluruh agama yang ada di tanah air. Diharapkan dengan adanya acara ini, seluruh umat beragama di tanah air juga mengikuti proses vaksinasi. Poinnya di sini, saya mengimbau kepada segenap masyarakat, jangan ragu tentang vaksin. Buktinya, Istiqlal menjadi legitimasi kegiatan vaksinasi. Di sini para ulama juga hadir untuk divaksin. Jadi tidak perlu lagi ada yang menyatakan bahwa vaksin itu macam-macam ya. Sementara itu, program vaksinasi ini didukung karena sangat penting bagi pemuka agama untuk selalu sehat dikala menghadapi para jemaahnya. Mengurangi penyebaran atau menunda, memangkas penyebaran COVID-19. Nah, sehingga kita dalam beraktivitas, dalam pelayanan kepada umat, tentu saja tetap dengan protokol kesehatan akan lebih leluasa lagi. Dan mudah-mudahan dengan ada vaksinasi seperti ini, kami selaku penggiat atau tokoh agama bisa menjalankan tugas aktivitas kami sebagai pelayan umat dengan baik. 1.100 orang pemuka agama ditargetkan mengikuti vaksinasi COVID-19 ini dan akan berlanjut sesuai dengan kebutuhan. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Wah, alhamdulillah. Nah, kalau saya juga jadi salah satu yang nunggu-nunggu vaksin nih Ustadz, supaya punya kekebalan tubuh. Tapi sayangnya nih Ustadz, masih ada yang justru menolak untuk divaksinasi. Padahal kan vaksin ini sudah lolos dan juga aman digunakan. Lantas bagaimana Islam memandang orang-orang yang tidak mau mengikuti anjuran ulil amri Ustadz? Ya Mbak Tiwi, kita sampaikan apresiasi inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW. Ulama itu pewaris para nabi. Ulama itu panutan umat. Tokoh agama adalah contoh untuk digugu, ditiru oleh masyarakat. Ketika para ulama sudah mencontohkan dengan sebaik-baiknya. Dan ternyata mereka juga melakukan hal yang dituntun oleh pemerintah. Maka kita sebagai masyarakat, sebagai umat, kita layak mengikuti panduan dan perilaku dari mereka. Karena Allah mengingatkan di surat An-Nisa ayat 59, Ati Allah wa ati'ir Rasul wa ulil amri minkum. Ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada baginda Nabi disempurnakan dengan ketaatan kepada ulul amri. Dikatakan tidak sempurna kalau sekedar taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ingin sempurna, ayo kita laksanakan ketaatan kepada ulul amri. Apalagi ulil amri tadi, para ulama, para tokoh dan sebagainya sudah mencontohkan bahwa insya Allah tidak ada masalah dengan COVID, dengan vaksin ini karena sudah memenuhi dua unsur. Halal sesuai dengan fatwa MUI dan thayyib sesuai dengan rekomendasi dari BPOM, badan yang memang mengurusi hal-hal obat-obatan. Untuk itu, ini sebuah ketenangan bagi kita. Ayo bersama-sama seluruhnya untuk menjaga kesehatan bersama, untuk menghindari ya penyakit yang mungkin akan ada kembali. Kita jaga diri kita lindungi diri kita, lindungi keluarga kita, masyarakat kita, sesuai dengan tuntunan dari pemerintah dan sudah dicontohkan oleh para ulama kita, alhamdulillah. Nah Ustadz, kita kan juga dengar sebenarnya di zaman Rasul juga pernah ada wabah. Mungkin di zaman itu masih belum menemukan anti wabah atau yang kita sebut sekarang ini adalah vaksin. Lalu sebenarnya apa yang pada zaman itu dilakukan Ustadz? Iya, di zaman Nabi ada namanya ta'un, yaitu wabah yang bersifat menular, pandemi kalau bahasa sekarang. Apapun jenisnya sama, bagaimana Rasul SAW mengedukasi, mengingatkan para sahabat, mengingatkan umatnya. Yang pertama adalah isolasi mandiri, yaitu masing-masing yang sudah terkena penyakit tidak boleh bercampur dengan yang lain, social distancing. Dan kemudian juga yang lain menjaga diri, bersama-sama, tidak ada kemudian ini saya kan sehat,
saya kan insya Allah sehat. Tidak demikian. Tapi yang sakit juga menjaga diri, sedangkan yang sakit juga harus menjaga diri. Sehingga masing-masing menjaga diri dengan sebaik-baiknya. Karena tuntunan Nabi tetap, la dororo wala dirar. Tidak boleh orang itu membahayakan diri sendiri, apalagi membahayakan orang lain. Demikian juga Rasul mengingatkan saat itu, tadawaw. Fa innallaha lam yanzil da'an illa anzalalahu syifa. Selalu kalian melakukan upaya kuratif, yaitu berobatlah. Tentu dengan perkembangan teknologi, obat-obatan akan semakin ampuh, semakin bagus, semakin sesuai dengan ilmu pengetahuan. Karenanya tuntunan Rasul berobatlah. Dalamnya juga laksanakanlah vaksin. Jika itu memang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan direkomendasi oleh para dokter. Saat itu tentu obat-obatnya sangat sederhana. Namun masing-masing berusaha untuk berobat, untuk mencari kesembuhan dari Allah. Ikhtiarnya adalah berobat menggunakan berbagai macam jenis obat-obatan, termasuk vaksin ini. Mudah-mudahan ini cara kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala segera hilangkan COVID-19 ini dari kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah setelah mendengar tausiah Ustadz Atabik, semua tidak ada yang kontra dan menolak vaksin ya Ustadz. Harus langsung mau divaksin pokoknya. Ya, insya Allah. Insya Allah.